Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang yaitu pecahan sederhana. Di kelas 3 pada tema 5 kalian akan mempelajari yang namanya pecahan sederhana ini. Nanti kalian di kelas 3 pada tema 5 itu kalian harus bisa menguasai yang namanya paling tidak pecahan dan lambangnya serta membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, ini kalian harus bisa paham. Ini adalah dasar sekali pengenalan buat kalian tentang pecahan sederhana. Nah, baiklah, kita langsung aja masuk ke materi. Nah, hari ini kakak akan mempelajari tentang pecahan dan lambangnya. Jadi yang pertama akan kita pelajari dulu pecahan dan lambangnya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini nih ada gambar apel. Gambar apel ini kalian lihat aja, ini sudah bisa kalian hitung. Nah, jadi gambar apel ini bisa kita hitung dengan mudahnya. Nah, yang pertama ini kita hitung apel yang pertama, apel yang kedua, apel yang ketiga. Jadi ada 3 buah apel. Nah, gambar apel ini menunjukkan angka atau gambar buah ini menunjukkan angka yang utuh. Jadi masih bisa kita hitung dengan mudah. Coba kalian perhatikan gambar yang kedua ini. Nah, gambar yang kedua ini gambar apelnya tidak utuh, tapi dia sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Jadi tinggal sebagian ini sudah dipotong, tidak utuh. Nah, untuk apel ini tidak bisa kita hitung, kita sebutkan seperti angka apel yang utuh tadi. Nah, tapi kalian bisa menyebutkan apel ini berapa angkanya. Nah, kalian harus bisa menguasai dulu materi yang kita pelajari hari ini, yaitu yang namanya tentang pecahan. Nah, jadi kalian bisa menghitung apel yang telah dipotong ini. Kalian harus tahu dulu tentang bilangan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar pecahan tersebut. Nah, kalian harus tahu itu apa yang dimaksud dengan pecahan ini. Jadi pecahan adalah bagian dari sesuatu. Jadi ada satu buah apel ini kita pecah, kita potong, bisa potong 4, potong 3. Nah, potongan itulah yang dinamakan dengan pecahan. Jadi bagian dari sesuatu barang atau sesuatu apel. Jadi pecahan itu sebenarnya berasal dari beberapa bagian dari angka. Misalnya umpama angka 1 yang asli ini bisa kita pecah-pecah jadi berapa bagian. Nah, itulah yang dinamakan dengan pecahan. Jadi pecahan. Jadi pecahan itu angka 1 yang dijadikan beberapa bagian. Nah, baiklah, kita masuk dulu yang pertama ini, yaitu yang akan kita pelajari yang namanya pecahan 2. Nah, jadi yang kita pelajari yang pertama adalah pecahan 2. Oke, perhatikan di sini ada asal mulanya kuenya ada 1 ini, kue 1. Nah, kue ini kita potong rata. Dipotong rata ini dapat dia 2 buah. Jadi satu kue utuh ini kita potong dapat dia 2 bagian. Nah, dari satu kue ini kita pecah menjadi 2. Inilah yang namanya pecahan 2. Jadi ini namanya pecahan 2. Oke, pecahan 2. Nah, sekarang kita akan mempelajari pecahan 1/2 atau pecahan 2 ini. Oke, kita perhatikan pecahan 2. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi dari 2 bagian kue ini
Nah, satu bagiannya dimakan oleh Budi, jadi satunya ini dimakan habis. Nah, itulah yang dinamakan dengan pecahan 1/2. Jadi dari 2 kue ini dimakan 1. Nah, satunya di atas itu namanya pecahan 1/2. Jadi nah ini dia, kita lanjut. Makan 1 bagian, nah itu namanya pecahan 1/2. Jadi kalau ditulis seperti ini dia 1/2. Nah, di atas ini, angka di atas ini namanya pembilang, sedangkan angka di 2 ini penyebut. Jadi kalau pecahan itu dia memang ada 1 angka di atas, kemudian 1 angka di bawah. Nah, dipisahkan dengan tanda per. Nah, per. Jadi ini disebut dengan tanda per atau pembagi per. Nah, kemudian cara kalian membacanya, kalian tinggal sebut aja. Kalau dia atasnya ada angka 1, di bawahnya angka 2, bacanya angka atas dulu kita sebutkan 1, kemudian baru tanda pernya kalian buat 1 per. Nah, baru di bawahnya 2, di 1/2. Cara membacanya jadi 1/2, ini pecahan 1/2. Atau sering juga disebut dengan 1/2 boleh, atau lebih kompaknya disebut dengan 1/2 bagian boleh. Itu cara membaca pecahan. Nah, jadi kalian harus tahu dulu pecahan itu. Ini kakak ulangin lagi yang kesimpulannya yang kalian harus paham itu. Yang pertama, apa arti pecahan? Jadi pecahan adalah bagian dari sesuatu. Itu yang harus kalian tahu. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu bagian-bagian yang ada di pecahan. Nah, angka di atas ini disebut pembilang, angka di bawah ini disebut penyebut. Nah, kemudian dalam pecahan itu dia angka di atas di bawah dipisahin dengan tanda sebutannya per. Nah, itu harus tahu. Kemudian cara membacanya. Nah, cara membacanya boleh bilangan ini boleh kalian bacanya misalnya 1/2 atau disebut juga 1/2 boleh, tapi yang lebih lengkapnya boleh kalian tulis seperti ini aja. Jadi sebut angka di atasnya 1, kemudian baru sebutin tanda ini per, baru disebut angka 2/2. Nah, itu dia, jadi 1/2. 1 di atas, bawahnya angka 4. Cara membacanya ya sebutkan aja 1 di atas dulu, tulis 1, baru tanda ini per, baru angka 4/4. Nah, jadi dibaca ini 1/4. Umpamanya misalnya di sini 1 di atas, bawah di 3, pembilangnya 1, penyebutnya 3. Nah, cara membacanya tulis 1/3. Nah, jadi seterusnya gitu, ingat di atasnya dulu membacanya. Nah, baiklah, kita lanjut lagi sekarang. Nah, pecahan 1/2 ini atau setengah ini, kalau kita gambarkan, yang betul itu adalah gambar yang A ini. Kalau yang B ini salah. Kenapa alasannya? Perhatikan. Ingat, tadi kue tadi sudah kakak terangkan. Contoh kue di atas itu dia harus dibagi sama rata. Nah, bagi sama rata. Tapi kalau kuenya tidak bagi sama rata, misalnya di sini kecil, sini besar, ini bukan pecahan 1/2. Nah, sama juga dengan, perhatikan gambar ini. Nah, kalau gambar ini yang A ini yang betul, gambar pecahan 1/2. Sedangkan yang B ini salah. Kenapa? Karena
B ini hanya satu bagiannya aja yang kecil, satu bagiannya besar, tidak sama besar, jadi dia salah. Namun kalau yang A ini betul. Nah, jadi dia sama bagiannya besar, baru kita kasih gambar absir. Absir ini menyatakan angka satunya. Nah, sedangkan dua pecahan ini menyatakan angka bawahnya. Nah, itu dia. Jadi yang betul adalah gambar A untuk pecahan 1/2. Nah, jadi ingat harus sama besar dia bagiannya kalau dia 1/2. Nah, umpamanya kalian menggambarnya ini mau menggambar peta seperti ini, boleh, tidak perlu harus lingkaran, tapi ingat harus sama besar. Jadi kalau 1/2 ya kalian gambarkan sama besar. Nah, dibelah sama besar dia. Nah, harus satu kalian absirkan. Nah, ini adalah pecahan 1/2. Jadi boleh. Atau umpamanya kalau mau gambarkannya segitiga dulu. Nah, baginya sama besar. Nah, satunya diabsir. Ini juga 1/2. Nah, itu dia. Atau kalau mau gambar persegi panjang seperti ini boleh. Tapi ingat dalam membaginya sama besar karena dia 1/2 baru diabsir. Nah, ini juga 1/2. Nah, ini. Oke, jadi harus tahu yang mana cara menggambarnya tadi sudah kakak jelaskan, mana yang betul, mana yang salah. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke pecahan yang keduanya, yaitu pecahan 1/3 dan 1/4. Nah, jadi kalau pecahan 1/3 dan 1/4, ingat kalau 1/2 tadi ada utuhnya dibagi 2. Namun kalau 1/3 ini bulatan ini, kalau 1/3 gambar ini dia sudah dipecah menjadi 3 bagian. Nah, ini dia, jadi 3 bagian. Nah, karena dia 1/3 berarti satunya saja yang kita absir ini. Oke, jadi 1/3. Nah, pecahan 1/3. Kemudian pecahannya ada 3 yang dipecah dibagi, namun yang diabsirnya 1, itu 1/3. Jadi gambar 1/3 ini boleh, tidak hanya sekedar lingkaran. Umpamanya mau persegi panjang, ya silakan kalian bagi sama rata 3 bagian. Nah, kan ada 3 ya, pecahan per-3 ini ada 3 kotak. Satunya ini, satu di atasnya ini cukup satu yang kalian absir. Nah, ini juga pecahan 1/3, jadi boleh. Nah, itu dia pecahan 1/3. Oke, kalau pecahan kemudian 1/4. 1/4 ini gambarnya. Nah, jadi dibuat satu itu dipecah, ada gambar pecahannya 4, ini harus sama besarnya. Kemudian karena dia satu saja yang diabsir. Nah, atau kalian mau membuat gambarnya ini kan panjang, membuat lingkaran misalnya, boleh. Tinggal kalian bagi di sini 4 bagian sama besar. Nah, ini menyatakan 4 pecahan 4, tapi disebut 1/4 berarti satu saja yang diabsir. Nah, ini sudah 1/4 juga. Silakan. Nah, jadi 1/4 itu silakan mau gambar ini atau mau gambar ini kan persegi panjangnya, atau mau persegi. Nah, boleh kalian menggambar 1/4 persegi. Nah, tinggal kalian pecah bagi 4. Nah, sama rata baru 1 diabsir. Ini juga 1/4. Nah, itu dia. Jadi sudah kakak terangkan tadi 1/2, 1/3, 1/4. Cara membacanya sama. Ini tinggal kalian sebutkan dulu angka 1 di atas 1. Nah, baru pernya tanda strip ini per. Nah, 1 per, baru sebut bawahnya 3, 1/3. Ini lagi cara membacanya, berarti 1/4. Nah, itu dia seterusnya. Oke,
sekarang kita lanjut lagi agar kalian paham. Nah, di sini ada latihan. Nah, perhatikan di sini latihannya. Kita tuliskan bagian yang diarsir dengan pecahan yang sesuai. Kerjakan pada buku tugas rumah. Jadi, contoh di sini gambar ini kira-kira pecahannya apa? Ini ada 2 pecahan. Jadi kalian tulis bawahnya 2. Kemudian diarsirnya berapa? 1. Jadi 1/2 ini dia. Ini pecahannya, gambarnya ada berapa? Dipecah 3. Kalian tulis 3. Yang diarsir 1. Jadi ini dia 1/3. Itu 1, 2 sudah dikasih contoh. Nah, kemudian nomor 3. Pecahan berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Yang diarsir juga dihitung. 4, 5, 6. Berarti dia 6. Tulis dulu penyebutnya di bawah 6, kasih per. Nah, kita lihat yang diarsir ada berapa. Arsir cuma 1 ini. Berarti dia 1/6. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita nomor 4 lagi. Pecahannya ada berapa? Hitung dulu gambarnya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis sini 4. Berapa yang diarsir? Nah, diarsirnya cuma 1. Jadi 1/4. Yang ini nomor 5 kita hitung berapa pecahannya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 4. Yang diarsirnya cuma 1. Jadi 1/4. Ini hitung lagi berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tulis 6. Yang diarsirnya cuma 1. Berarti dia 1/6. Nomor 7 juga kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6. Yang diarsir berapa? 1. Berarti 1/6. Kemudian nomor 8. Kotaknya ada 2. Yang diarsir 1. Jadi 1/2. Nomor 9. Kotaknya ada 2. Nah, 2. Berarti di sini 2. Yang diarsir cuma 1. Jadi 1/2. Oke, kita lanjut lagi. Nomor ini lagi. Nomor 10. Kotaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tulis 8. Arsirnya 1. 11 ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat 6. Yang diarsirnya ada 2. Ini arsir, jadi 2/6. Kemudian ini ada berapa kotak lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Nomor 12 6. Yang diarsirnya 2 kotak, berarti 2/6. 13. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak. Yang diarsir ada 1, 2, 3. Jadi 3/8. 14. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang diarsir ada 3. Jadinya 3/6. 15. Kotaknya kita hitung. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diarsir ada 3. Jadi 3/8. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe.